Halo all, mudah-mudahan masih semangat dengan e-learning. Kali ini pertemuan ke-13. Oke, ada sedikit perubahan rencana gitu. Rencana saya sih semula pertemuan 13 itu kita membahas tentang edit. Cuma karena XAMPP saya error, kemarin tak install ulang. Dan saya males dengan backupnya banyak, udah hapus aja nggak apa-apa. Kita buat ulang lagi aja. Jadi kali ini ya insert, nampilin. Nah, karena itu juga udah makan waktu, kalau pakai update itu cukup banyak, jadi ya kita cari yang lebih pendek aja, delete gitu ya. Dan kalau delete nanti akan lebih mudah untuk memahami update-nya gitu. Oke, nggak usah lama-lama, silahkan buka XAMPP, jalanin Apache dan MySQL. Saya buat database-nya dulu. Kalau Anda sudah pakai database yang lama, udah pakai aja. Jadi nanti sampai delete gitu, nanti baru kalian bisa mengerjakan. Kalau misalnya kalian belum mengerjakan, boleh diikutin. Nanti jangan lupa kalau nonton itu di pause kalau mau ngetikkan kodenya ya. Oke, pertama kita buat database dulu. Create database, namanya DB tamu. Oke, sudah, kemudian use Oke, kemudian create table. Create table itu namanya adalah buku tamu. Buku tamu. Nah, kemudian ada ID integer. Nah, yaitu primary key dan auto increment. Kemudian ada nama, dia pakainya di sini varchar 25. Kemudian ada email. Email itu dia di sini pakainya adalah varchar 50. Ada URL. Varchar 100. Kemudian ada komentar. Itu adalah teks. Oke, ini untuk komanya kurang. Nah, ini untuk tabelnya. Kita jalanin, Ctrl Enter. Oke, sudah. Nah, next itu kita akan bikin untuk insertnya. Gimana caranya nambahin ke database. Oke, wait, saya ingin tambah data. Yuk, kita buat dulu ya. Buka Sublime Text, atau mungkin editor favorit Anda, boleh. Saya pakainya Sublime. Oke. Disimpan dulu namanya. Ups, lokasinya belum. htdoc. Saya buat folder baru aja. Namanya tambah data.php. Tambah data.php. Penamaannya mungkin berbeda dengan yang di pertemuan sebelumnya. Nanti tolong disesuaikan ya namanya. Saya yakin kok kalian pasti tahu caranya untuk menyesuaikan. Oke, tambah data.php, bikin struktur dokumen HTML-nya. Kemudian di sini isinya itu ada form. Metodenya itu adalah post, kemudian actionnya itu adalah proses tambah dot
php. Ini seperti biasa tak buat simple. Emang dasar males gitu ya. Nggak mau banyak-banyak. Tapi kalian nanti kalau belajar dilengkapin ya. Input type-nya itu teks, kemudian untuk name-nya itu nama. Saya tambahin placeholder biar nggak bingung, ini udah nama gitu. Kemudian ada input lagi, type-nya itu adalah teks, name-nya itu email, oh iya, ini saya menggunakan yang di modul gitu. Ketentuannya diminta untuk menggunakan modul. Ini ada di halaman 75. Tetapi saya buat lebih ringkas. Gitu aja. Input, type-nya itu teks, name-nya itu adalah ini nama, email, URL. Kemudian bikin baris baru. Input, type itu teks. Bukan. Terakhirnya dia nggak pakai input, pakai text area. Text area. Name-nya itu adalah komentar. Komentar? Oh iya, komentar. Terakhir baru ada input, type-nya itu adalah submit. Name-nya ya kayak kali ini tak isi deh. Name-nya kirim, value-nya kirim. Nah, ini untuk input, apa namanya, form input gitu. Kemudian nanti yang memproses itu adalah proses tambah.php. Oke, saya bikin proses tambah.php. Simpan proses tambah.php. Oke, proses tambah.php. Nah, proses tambah.php itu isinya ada, kita bikin satu dokumen HTML dulu. Kemudian di sini ada script PHP-nya. Oke. Yang dilakukan itu dia membaca dulu kiriman dari kiriman dari siapa yang tadi ngirim, dari tambah data PHP. Nanti diproses di sini dia baca dulu. Nah, di sini ada pengecekan. Pengecekan itu maksudnya ya bisa jadi usernya langsung mengakses proses tambah.php melalui browser. Berarti kan nggak ada nilai yang dikirim. Nah, kalau nggak ada nilai yang dikirim kayak gitu ya nggak bisa, kalau dibaca jadi nggak terdefinisi. Oke, untuk meminimalkan error makanya ada pengecekan dulu. Ini simple aja. Kalau dia ngirimnya pakai button itu pasti buttonnya juga terkirim kan, berarti nilainya ada. Nah, kalau yang ini nilainya ada berarti dia ngirimnya pakai button gitu. Walaupun nggak ada jaminan juga gitu ya. Ya ada cara ngakalinnya, tapi nggak kita pelajari. Oke, kita nilai-nilainya disimpan dulu. Nama itu adalah diambil dari ini. Ada nama, ada email, ada URL, dan ada komentar.
Oke, udah ngambil nilainya. Berikutnya itu adalah simpan ke database. Oke, untuk nyimpan ke database berarti kita siapin 4 nilai dulu. Ada hostnya, kemudian ada username-nya, kemudian ada password-nya, dan ada nama database-nya. Terus kita buat koneksi. Nah, ini ya, parameternya ada 4, kita kasih semua. Ada hostnya, kemudian ada username, ada password, dan ada DB. Nah, kalau misalnya dia nggak berhasil connect, udah berhenti aja, berarti nggak bisa lanjut. Nah, ini ya, versi lain, udah perubahan dikit. Jadi kalau nggak bisa lanjut, udah mati aja. Gitu. Maksudnya dia nggak dilanjutin lagi. Nah, terus tahapan berikutnya itu adalah kita bikin SQL-nya. Ini pakai cara malas. Utama SQL insert. Nah, ini ID-nya nggak usah, dia auto increment, nanti otomatis ditambahin. Berarti ID-nya nggak usah. Nah, atau mungkin aku semua aja, males nih. Nih, push. Ini adalah nama. Jadi nilai nama, masukin nilainya itu email. Kemudian masukin nilainya itu URL. Dan masukin nilainya itu adalah komentar. Oke. Mau dijalanin buat ngetes boleh, tapi diamankan dulu, cut dulu atau di copy dulu. Copy. Terus, nah ini berhasil dijalankan, artinya query-nya nggak ada masalah gitu ya. Kalau dicek, nah ini jalan. Terus, nah, kalau kanan tidak ada masalah, ini bisa kita paste di sini. Dan supaya nilainya itu berasal dari nilai user. Nah, ini nilai usernya ada nama, email, URL, komentar gitu ya, disimpan di variabel ini. Ini tinggal kita jadikan dia variabel. Jadi nanti nilainya akan diganti dengan isi variabel, bukan nilai seperti ini. Karena di atas nama itu disimpan ke variabel nama, email itu disimpan ke variabel email. Ini ya, nama disimpan ke variabel nama, email ke variabel email, URL ke variabel URL, komentar di variabel komentar. Nah, ini udah. Berarti nanti nilainya akan diganti dengan nilai dari user. Kemudian kita simpan, kita jalanin gitu. MySQL query. Nah, query-nya itu kita kasih SQL-nya. Nah, gitu. Kemudian kalau yang di terakhir teman 12 itu kita ngecek hasilnya. Jadi dia dianggap berhasil kalau emang benar-benar datanya masuk. Kalau datanya nggak masuk ya berarti dianggap gagal. Kita cari tahu dulu jumlah barisnya yang terpengaruh itu berapa. Itu gunakan MySQL affected row. .s.
make SQLi affected rows. Nah, yang ini dia minta koneksinya. Nah, kalau misalnya hasil atau baris yang terpengaruh lebih besar dari 0, berarti dia akan nampilin input berhasil. Kok langsung begini? Echo input berhasil. Ya, tambah baris baru deh. Satu lagi echo. Nah, di sini saya bikin link untuk menuju ke halaman tambah data. Jadi pakainya a href hrefnya dia menuju ke tambah data.php. Oke. Ada sedikit perubahan ya. Atau mungkin ini ditaruh di akhir, jadi mau berhasil mau kagak dia tetap nambah data, bisa kembali nambah data. Else-nya belum. Nih. Nah, ini. Oh, baris baru. Oke, sedikit modifikasi. Jadi ini nambahinnya input berhasil, input gagal. Nah, kemudian di sini ada kalau mau nambah data lagi itu bisa. Oke, silakan di modif dulu. Sedikit modifikasi, kasih waktu sebentar. Oke. Kemudian kita nampilin datanya. Simpan. Tampil data.php. Tuh. Kemudian langsung to the point aja, tambah data. Oh, bikin tabel dulu. Tabel. Bordernya 1 biar kelihatan batas-batasnya gitu. Ada tr, bikin baris baru. Di dalam baris baru isinya header, ada nama, ada email, ada URL, kemudian ada komentar. Nah, nanti di sini isinya itu adalah ya tr, kemudian td, kemudian isi dari masing-masing baris. Nah, untuk menyelesaikan itu ya kita bikin script PHP. Pertama kita bikin koneksi ke database. Nah, di sini kan udah ada, kopas aja gitu. Atau kalau nggak mau kopas itu ada cara lain. Cara lainnya gini. Bikin file baru, kasih nama
koneksi.php. Kemudian yang di sini dari host sampai ke koneksi saya cut, tak paste di koneksi PHP. Kurang PHP-nya. Paste di sini. Simpan. Itu. Nanti kalau kita mau menggunakan ini, jadi biar nggak copy paste manual gitu, kita minta si PHP-nya yang memasukkan ini ya. Ini tolong dimasukin ke sini. Taruh di sini. Nah, ini kita tinggal nyebutin include. Nah, koneksi.php. Udah, isinya itu nanti dimasukin ke sini. Jadi kita nggak perlu kopas manual ya. Itu untuk include. Atau mungkin kalau include, ya selain include itu juga bisa menggunakan require. Require juga bisa. Jadi nanti kalau nggak ada ini error. Nanti begitu dimasukin kayak gitu, di sini kan ada variabel count, itu juga bisa dipanggil di bawah sini loh ya. Jadi seolah-olah yang bagian ini, cara simpelnya gini deh, bagian ini nanti diganti dengan nih yang di blok. Berarti nanti kalau ada variabel count ya di bawah sini bisa diakses tetap gitu. Ini countnya double, countnya 1. Nih, ini tetap berlaku gitu ya. Ini. Jadi count-nya tetap berlaku di sini, tetap bisa diakses. Nah, karena kita sudah punya koneksi.php, nah di sini tinggal di require aja. Oke, udah. Jadi kita sudah punya koneksi, kodenya jadi lebih singkat gitu. Next itu adalah bikin SQL-nya. SQL sama dengan nah, ini udah pakai cara males aja. Sini terus SQL, nah, ini udah ada select-nya, copy, paste. Terus dijalanin pakai MySQL query. Hasilnya kita simpan ke result. MySQL query. Nah, nih. Kemudian ada satu parameter SQL-nya apa? Kita kasih SQL-nya gitu ya. Oke, sudah. Nah, terus kita proses hasilnya. While gitu kita akan lakukan operasi baris per baris, kita ambil datanya per baris, kita fetch, kita ambil dalam bentuk array. Nah, itu kita bisa menggunakan while. Nah, kemudian di sini nama variabelnya itu row, dia berupa array, itu sama dengan nilainya kita isi dengan MySQL fetch array. Nah, kasih resultnya. Dia akan ngambil, nah dia ambilin satu-satu gitu. Nah, tinggal kita outputinnya echo, bikin td dulu, kemudian sambungin dengan, nah ini adalah saya ngambil kolom nama, tutup lagi dengan td. Ini,
petik gandanya hilang. Nah, ini baru baris nama, email, URL, komentar. Oke, udah. Jadi guys. Nah, kita tes dulu. Ini belum dites gitu ya. Belum dites, kita tes dulu. Localhost. Kemudian db tambah data.php. Nah, ini dia namanya. Acak aja. Oke. Oh, ada yang salah. Undefined constant count. Koneksi pakai 9. Yuk kita cek. Koneksi ini pakai 9. Oh iya, ini count-nya salah. Tanda dolar count. Ini ya isi variabel count ya. Yuk, udah benar. MySQL query expect at least 2 parameter. Oh iya. MySQL query, iya dia butuh koneksi sama SQL-nya. Sorry. Nih, kemudian di sini juga pasti salah. Ini juga kurang koneksinya. Dah. Ada koneksi, ada SQL. MySQL query itu butuh 2 parameter, koneksinya dan SQL-nya. Yang ini juga butuh koneksinya dan SQL-nya. Kembali kita coba. Oke, berhasil. Tambah data lagi. Ya. Berhasil, tambah data lagi. Oke, isi datanya 5 lah paling enggak ya. Lebih asik kalau misalnya nampilin datanya itu bisa diklik ketika berhasil nambah data. Nah, yang di modul begitu. Ya udah kita ikutin. Jadi di sini selain input berhasil, dia juga ada lihat data. Nanti pakainya ada Anchor, Href, nah, ini nanti dia menuju ke tampil data.php. Dan simpan. Ini lebih baik biar nanti kalau mau lihat data tinggal diklik aja. Kita cek sekarang, tambah data satu lagi. Oke, oh ini lihat data nih. Kalau kita cek datanya, apa ini? Oh iya, ada yang salah nih. Wah, dia ke samping terus. Ini ada yang salah berarti kodenya. Kita cek apa sih salah kodenya? Salah kodenya kalau dia ke samping itu berarti kan dia nggak bikin baris. Kalau dia nggak bikin baris berarti nggak ada TR-nya. Gitu. Ini di sini echo. Ini TR-nya nggak ada.
Ini ditutup TR. Nah, gitu ya. Sekarang kita cek lagi. Wah, udah cakep. Yes. Untuk memudahkan kita ngetes, gitu, sekarang saya akan modif kodenya untuk memudahkan kita mempelajari apa yang ada di materi pertemuan 13-14. Kita akan belajar delete dulu. Sebelum delete, kita akan lakukan sedikit modifikasi. Yang pertama, di sini saya tambahkan, tinggal di copy paste, Ctrl C, Ctrl V, itu adalah ID. ID-nya saya tampilin. Terus disesuaikan di atas sini. Ini ya, ada ID. Terus kalau di refresh, nah sekarang saya tahu nih ID-nya berapa. Ini saya tampilin karena nanti untuk edit sama delete-nya itu pakai ID. Oke. Terus saya buat delete. Delete itu mirip dengan proses tambah, tetapi ID-nya di SQL-nya dibedain. Oke. Saya mulai dengan ini dulu. Kita bikin file baru, simpan. Saya bikin hapus data.php. Ada dokumen HTML, isi form, ini metodenya bukan post tetapi get. Nah, kita coba metodenya itu get. Kemudian actionnya itu adalah proses hapus.php. Isinya itu ada sebuah input, type-nya itu adalah text, name-nya itu adalah ID. Dan ada sebuah input lagi, type-nya itu submit, name-nya saya kosongin. Jadi di sini saya akan meminta ID dari baris yang mau dihapus. Itu ya. Berikutnya, atau mungkin ini kita tes dulu bisa. Kita buka Nah, tampilannya kayak gini. Nanti dia masukin ID yang mau dihapus, ID yang ini dia 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Masukin, terus di submit. Dia akan memprosesnya. Sekarang yang memprosesnya kita buat. Bikin proses hapus.php. Proses hapus.php. Saya buat PHP-nya aja ya. PHP. Untuk menghapus, oke. Pertama, kita baca dulu ID yang mau dihapus. ID sama dengan, kalau kalian berpikir ini post, kalian salah. Kenapa salah? Karena di sini dia pakainya get. Berarti bacanya bukan dengan post, tetapi dengan get.
ID. Ini ID yang mau dihapus ya. Kemudian untuk simpelnya, biar nggak jadi ruwet, saya hilangkan pengecekan. Nanti silahkan Anda yang tambahin. Saya butuh koneksi ke PHP, ke database. Tinggal di require koneksi.php. Wih, enak ya pakai require. Dah. Terus saya buat SQL-nya. SQL sama dengan pakai cara males. Bukan cara males, cara cerdas. Iya, padahal males. Delete. Where. Nah, kalau where 1 itu semua dihapus, saya mau menghapusnya berdasarkan ID. ID-nya itu sama dengan ID. Nah, gitu. Nggak pakai tanda petik. Karena ini bilangan. Pakai tanda petik juga boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. C. Ini nggak usah dijalanin karena ini bakal error. Oke, kalau nggak mau dijalanin boleh, ini ganti dengan bilangan. Dengan 0 dulu. Ini cut, paste, jalanin. Ini untuk tahu query-nya bisa jalan apa enggak. Nah, ini ya. Tidak ada yang terpengaruh karena nggak ada yang ID-nya 0, tapi query-nya ini tidak salah. Tinggal di paste. Terus yang 0 itu adalah nanti diganti dengan isi dari variabel ID. Terus kita jalanin. MySQL eQuery butuh 2 parameter, koneksi dan SQL. Nah, sekarang balik lagi, Anda maunya gimana? Kalau Anda mengasumsikan, ya udah kalau query-nya bisa dijalanin, bagaimanapun hasilnya itu dianggap berhasil, berarti tinggal dicek isi dari variabel result. Tetapi kalau misalnya kalian berasumsi, enggak dong, kalau misalnya tidak ada baris yang dihapus ya berarti gagal. Ya boleh pakai, Anda cek ada berapa baris yang terpengaruh. Gitu ya. Untuk membuat dia lebih sederhana, saya pakai yang kalau berhasil ya udah gitu. Atau mungkin yang lebih males lagi, nggak usah dicek, pokoknya jalanin query-nya, apapun hasilnya, langsung tampilin data. Wah, itu lebih cakep kayaknya. Either location 2 tampil data.php. Nah, ini ya. Sekarang kita bikin percobaan. Sebelum bikin percobaan, nah ini pastikan datanya ada banyak dulu. Kalau datanya sedikit, percobaannya kurang seru. Ini berarti tambah data. Nih, tambah lagi. Oke, tambah lagi. Oke, tambah lagi. 7 ya. Tambah lagi. Tambah lagi. Sampai bosan. Nah, dah, yuk kita cek datanya. Nah, 12. Oke, bagus. Lebih banyak lebih baik.
Sekarang kita coba yang hapus datanya. Saya mau menghapus yang ID-nya 1. Masukin di sini 1. Sebelum mulai, nah ini saya tandain dulu. Ini URL-nya adalah Nih, supaya tidak ada tipu-tipu di antara kita gitu ya. Paste. Nah, hapus data seperti ini, terus nanti submit. Satunya hilang guys. Tapi sepertinya oke, berhasil, tetapi jelasinnya mabok sekarang. Nggak bisa dijelasin. Kodenya tak modif dulu. Bagian proses hapus. Tolong jangan di redirect dulu. Saya nggak bisa jelasin kalau dia langsung di redirect. Ya, untuk yang header location itu dikomentarin dulu ya. Nah, back. Datanya dulu. Datanya itu isinya yang baru itu adalah nih. Satunya udah terhapus. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 12. Nah, yang ini saya isi dengan 10. Submit. Oke, kosong. Tetapi lihat di sini. Saya copy. Paste. URL-nya adalah nih ada tanda tanya ID sama dengan 10. Cek datanya. Ini yang lama masih ada 10, jadi 9, 10, 11, 12. Tak refresh. 10-nya hilang loh. Sekarang saya buat percobaan. Kalau saya ketiknya di sini 5. Oh, 6 ya. Tak copy dulu ya sebelum dijalanin. Nih. ID-nya 10. Dia ngapus yang 10. ID-nya 6. Dia ngapus yang 6. Harusnya. Kita jalanin. Memang tidak ada outputnya, tetapi kalau kita lihat datanya, ini 6 masih ada. Tak refresh, 6-nya hilang. Artinya, untuk menghapusnya itu kita cukup kasih ID dari data yang mau dihapus di dalam URL. Tuh. Nah, URL seperti ini kan bisa diakses dengan menggunakan link kan? Berarti akan lebih mudah ketika kita bikin aja link untuk menghapus masing-masing baris. Oke, kita modifikasi kodenya. Di bagian tampil data, di sini saya tambahkan satu kolom baru lagi. Setelah komentar itu ada satu kolom baru, itu adalah aksi. Untuk datanya, tak copy paste aja. Nah, ini datanya berupa hyperlink. Dia isinya itu adalah link. Untuk bikin link pakai Anchor Href. Petik-petik dulu. Tutup. Hapus. Kemudian tutup Anchornya. Oh, Hrefnya kurang sama dengan. Nanti Hrefnya ini akan berisi link menuju ke sini. Nih ya, dia menuju ke sini. Dia menuju ke sini, tinggal diisi aja. Ambil data. Nah,
Tapi kalau kayak gini kan ID-nya semuanya 6 ya. ID-nya jadi 6 semua nih kalau kayak gini. Nah, saya kan maunya nanti ID-nya sesuai dengan datanya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tampil data, untuk di sini nanti ada hapus atau mungkin tak tampilkan dulu, boleh disimpan dulu, di refresh. Nah, di sini ada hapus. Tapi kalau kalian perhatikan nih, ketika saya menunjuk ke link hapus, coba lihat di pojok kanan bawah. Nah, di situ dia ID-nya 6. Ini juga ID-nya 6, ini ID-nya 6. Kalau mau menghapus baris ini yang saya tunjuk sekarang itu ID-nya harusnya 4 dong, bukan 6. Berarti kan tinggal disesuaikan. Oke, kita sesuaikan sekarang. Kalau saya tuliskan di sini pakai row segala macam, nih ya, ini kan row ID kan sebenarnya, ini tinggal diganti dengan ID aja. Kalau saya pakainya row ID bakal ruwet. Oke, saya buat satu variabel lagi deh biar gampang. Variabel i misalnya sama dengan copy paste. Karena kalau saya masukkan row ID di sini, nah mau pakai petik ganda udah dipakai. Mau pakai petik tunggal udah dipakai. Bingung spesifikasiin ID-nya. Atau kalau enggak, ya ada sih cara lain. Enggak apa-apa deh pakai ini aja. I. Jadi nanti dia menuliskan seperti ini. Oke, sekarang kita cek hasilnya. Kita refresh. Lihat di pojok kiri bawah. Itu ID-nya 2. Ini untuk yang 2. Nah, ini 3 untuk yang 3. Ini 4 untuk yang 4. 5 untuk yang 5. Oke, udah benar. Kalau mau ngapus, sekarang tinggal diklik aja. Nih, misalnya saya hapus yang 3 nih. Hapus. Oh iya, belum di redirect. Nah, jadinya dia kayak gini. Udah kita balik. Reload, nah, 3-nya hilang. Nah, supaya nanti begitu diklik hapus dia langsung ke sini, tinggal di redirect aja. Redirect itu nanti di proses hapus. Nah, ini jangan dikomentarin. Simpan. Sekarang saya mau hapus yang 7. Wes, langsung hapus. 8 langsung hapus, 9 langsung hapus. Keren. Oke, sekian untuk pertemuan ke-13. Berikutnya itu minggu depan kita belajar bagaimana caranya ngedit. Untuk ngedit kita lanjutin kodenya yang ini. Jadi tolong kode yang ini jangan dihapus. Ya. Sekian dari saya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.